Baik, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai dinamika penduduk, ketenagakerjaan, dan bonus demografi. Sebelum masuk ke pemaparan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, Niputu Dita Octavia dengan 3 digit NIM terakhir 154. Kemudian ada rekan saya, eh, Marcelia dengan 3 digit NIM terakhir 148, lalu ada Meila Sri Artani dengan 3 digit NIM terakhir 152, lalu ada rekan saya Aldi Arianto dengan 3 digit NIM terakhir 160, dan yang terakhir ada Nika Denandini dengan 3 digit NIM terakhir 192. Adapun sub materi yang akan kami bawakan pada pagi kali ini, itu yang pertama mengenai pertumbuhan penduduk dan transisi demografi, lalu yang kedua struktur dan komposisi angkatan kerja, yang ketiga pengangguran dan sektor informal, kemudian bonus demografi dan peluang ekonomi, lalu perencanaan tenaga kerja nasional, dan yang terakhir produktivitas tenaga kerja. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang pertumbuhan penduduk dan transisi demografi. Jadi pada tahun 2010, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Hal ini menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan regional. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk antar wilayahnya itu juga berbeda. Pertumbuhan penduduk di Jawa dan Bali itu cenderung lebih rendah, sedangkan pertumbuhan penduduk di Papua dan Maluku itu masih tinggi karena fertilitasnya lebih besar. Nah, di sisi lain, Indonesia itu kan juga sedang mengalami transisi demografi yang ditunjukkan dengan menurunnya angka fertilitas dan juga mortalitas. Hal ini menyebabkan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif atau biasa disebut dengan bonus demografi. Nah, kondisi ini itu berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan jika tersedianya lapangan kerja setara dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada Big Bang Decentralization. Yang pertama itu ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Pasca reformasi pada tahun 1998, muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan yang menetapkan pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah. Kabupaten atau kota itu diberikan status otonom dan dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui provinsi. Nah, sejak kebijakan ini berlaku pada tahun 2001, daerah otonom itu mengalami pertumbuhan yang pesat serta memiliki peran penting dalam mengatur sumber daya dan juga memberikan layanan publik. Bisa di next? Baik, untuk periode selanjutnya yaitu periode pra-desentralisasi, yaitu pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Pemekaran wilayah itu sudah terjadi sebelum otonomi daerah resmi dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya 4 provinsi baru, yaitu Maluku Utara, Bangka Belitung, Banten, dan juga Gorontalo. Nah, pembentukan provinsi ini dilatar belakangi oleh faktor konflik, ketidakpuasan ekonomi, dan juga perbedaan identitas sosial. Pemekaran ini meningkatkan jumlah daerah yang awalnya sebesar 314 pada tahun 1998 menjadi 353 pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa tren pemekaran itu sudah terjadi sejak sebelum desentralisasi penuh itu diterapkan. Bisa di next? Nah, untuk selanjutnya ada periode desentralisasi penuh pada tahun 2001 sampai tahun 2008. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 itu menyebabkan lonjakan pemekaran. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kabupaten kota yang awalnya sebesar 353 kabupaten atau kota pada tahun 2001, lalu meningkat menjadi 483 kabupaten atau kota pada tahun 2003. Selain itu muncul juga provinsi baru seperti Riau, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Pemekaran ini terjadi pemekaran ini juga terjadi di tingkat kecamatan dan juga desa yang ditunjukkan dengan dinamika pertumbuhan administratif yang signifikan terutama di luar Jawa. Hingga pada tahun 2008 jumlah
jumlah daerah otonom itu mencapai 483 dan perencanaan pembentukan provinsi baru itu juga terus berkembang di berbagai wilayah. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ada ukuran populasi antar provinsi di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar bahwa ketimpangan kepadatan penduduk itu sangat terlihat jelas antara Jawa dan juga luar Jawa. Pada tahun 2010, sekitar 57% penduduk Indonesia itu masih tinggal di Jawa. Sedangkan di Aceh, pertumbuhannya melambat dari 3,9 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi uh, um, terus meningkat hanya dengan laju 0,8% per tahun pada tahun 2000 sampai 2005 karena rendahnya kelahiran, tsunami tahun 2004, konflik, dan juga emigrasi. Sebaliknya, di Papua itu pertumbuhannya lebih cepat dari 2,2 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 2,8 juta jiwa pada tahun 2010 setelah pemekaran wilayah. Perbedaan ini juga terlihat antara provinsi besar seperti Jawa Barat yang berpenduduk puluhan juta dengan provinsi kecil seperti Maluku Utara dan juga Papua Barat yang penduduknya masih di bawah 1 juta. Nah, hal ini menegaskan adanya variasi besar dalam ukuran pasar dan juga basis produksi antar wilayah yang berpengaruh langsung pada pembangunan ekonomi regional dan juga potensi kerjasama dengan internasional. Bisa di next? Selanjutnya ada perubahan pola keluarga di Indonesia. Program Keluarga Berencana atau KB itu mulai diterapkan pada tahun 1969 di Jawa dan Bali, lalu meluas hingga seluruh Indonesia pada tahun 1980. Karena tiap daerah itu mulainya berbeda, jadi tingkat fertilitas antar provinsinya itu juga bervariasi, mempengaruhi struktur umur dan juga potensi pasar. Di beberapa provinsi seperti Yogyakarta, Jakarta, Bali, dan juga Jawa Timur, angka kelahirannya itu sudah di bawah tingkat pengganti, yaitu 2,1 anak per perempuan. Di Yogyakarta, memiliki angka terendah sekitar 1,5 sampai 1,6, setara dengan negara maju. Sedangkan di luar Jawa, hanya Sulawesi Utara saja yang pernah mencapai angka serupa. Selain itu, tren baru juga muncul, yaitu berupa meningkatnya jumlah perempuan usia 35 sampai 39 tahun yang belum menikah, terutama di Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini menandai pergeseran dari budaya keluarga besar menjadi keluarga kecil, bahkan hingga pilihan untuk tidak berkeluarga. Bisa di next. Selanjutnya ada pola migrasi di Indonesia. Nah, dalam 4 dekade terakhir, pola migrasi antar provinsi di Indonesia itu berubah secara signifikan. Beberapa daerah yang awalnya menjadi tujuan migrasi seperti Lampung, Jakarta, Aceh, Kalimantan Barat, dan Maluku itu berubah menjadi daerah asal migran. Sebaliknya, provinsi seperti Bali, NTB, dan NTT itu beralih dari pengirim menjadi penerima migran. Hal ini dipengaruhi oleh transisi demografi, pembangunan yang tidak merata, dan juga membaiknya transportasi dan juga komunikasi. Nah, sejak tahun pertengahan 1980-an, arus migrasi itu juga bergeser. Sebelumnya, dari Jawa ke luar Jawa melalui program transmigrasi menjadi sebaliknya, yaitu penduduk luar Jawa pindah ke Jawa, khususnya sekitaran Jakarta. Nah, kondisi ini menunjukkan migrasi Indonesia itu sangat dinamis yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun konflik sosial. Lalu ada perubahan komposisi gender penduduk Indonesia. Awalnya itu Indonesia memiliki surplus perempuan, tapi sejak tahun 1971 rasio jenis kelamin laki-laki per 100 perempuan itu terus naik. Titik baliknya terjadi sekitar tahun 2000-an, yaitu ketika rasio mencapai 100,6 yang menunjukkan jumlah laki-laki itu mulai melebihi jumlah perempuan dan meningkat menjadi 101,2 pada tahun 2010. Tapi fenomena ini itu tidak merata di seluruh wilayah. Hampir semua provinsi di Pulau Jawa itu mengalami peningkatan rasio, tapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tetap rendah. Dan di Papua itu rasionya tinggi. Di Sumatera Utara dan NTB itu kan mengalami surplus perempuan. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena banyaknya migrasi laki-laki keluar. Sedangkan di Aceh itu mengalami surplus perempuan karena Aceh sedang mengalami feminisasi sementara pasca konflik dan juga tsunami tahun 2004. Di era desentralisasi,
variasi rasio tetap muncul di provinsi baru seperti Kepulauan Riau pada tahun 2005, dominasi perempuan didominasi perempuan karena migrasi tenaga kerja perempuan, tapi jumlah laki-laki pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara itu memiliki rasio di atas 100 yang menunjukkan populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Lalu ada perubahan struktur umur penduduk Indonesia karena transisi demografi. Nah, penduduk Indonesia itu kan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok muda, di mana tahun usia kerja 15 sampai 59 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun. Di Yogyakarta sudah masuk kelompok masyarakat tua sejak tahun 2000, sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan itu berada pada tahap transisi, dan NTT itu masih tergolong ke kelompok muda. Nah, bertambahnya jumlah lansia ini menjadi tantangan karena jaminan sosialnya itu masih terbatas, dan banyak anak muda yang pindah ke kota, sehingga dukungan keluarganya itu berkurang. Jadi, konsep penuaan aktif itu penting agar lansia itu tetap berperan secara produktif. Sementara itu, kelompok usia muda menurun dan usia kerja itu mendominasi. Pada tahun 2005, terdapat lebih dari 135 juta masyarakat usia produktif dengan proporsi usia kerja mencapai 70% di Jakarta dan Kepulauan Riau. Tapi di NTT itu masih di bawah 60%. Secara absolut, jumlah usia kerja berkisar sekitar setengah juta di Maluku Utara hingga hampir 25 juta di Jawa Barat. Kondisi ini memberikan peluang bonus demografi karena tenaga kerja produktif itu akan terus meningkat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan ke materi struktur dan komposisi angkatan kerja. Bisa di next. Baik, transformasi strukturan dan perekonomian Indonesia telah berlangsung sejak masa awal pembangunan nasional. Pada awalnya, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun seiring berjalannya waktu, terutama sejak periode industrialisasi, struktur ketenaga kerjaan mulai bergeser dari pertanian ke sektor industri dan jasa. Pangsa sektor pertanian terhadap produk domestik bruto menurun drastis sejak 1966. Pada tahun 1992, kontribusinya hanya sekitar 36% dari total PDB. Sebaliknya, sektor industri yang mencakup pertambangan, manufaktur, dan konstruksi mengalami peningkatan pesat, bahkan tumbuh lebih dari 350% dibandingkan pertengahan 1960-an. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki tahap transformasi ekonomi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan jasa. Bisa di next. Berdasarkan data sensus tenaga kerja, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari sekitar 3/4 total tenaga kerja pada tahun 1961 dan menjadi sekitar setengahnya pada tahun 1990. Sebaliknya, pangsa tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat secara konsisten. Bisa di next. Pada tabel ini memperlihatkan bahwa penurunan tenaga kerja di sektor pertanian dan peningkatan di sektor industri serta jasa terjadi secara bertahap. Di Pulau Jawa, pergeseran ini berlangsung lebih cepat dibandingkan daerah lain karena proses industrialisasinya lebih cepat. Namun perubahan ini tidak selalu berjalan stabil. Pada dekade 1980-an, misalnya pangsa tenaga kerja pertanian sempat meningkat kembali. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang pertanian dan ekspansi sektor perkebunan rakyat di padat raya. Bisa di next. Sementara itu, di sektor manufaktur pada tahun 1970-an mengalami perlambatan karena kebijakan industri yang cenderung padat modal. Namun pada 1980-an, pemerintah mulai mendorong industri padat karya berorientasi ekspor, sehingga sektor ini menjadi tumbuh pesat dan menciptakan banyak lapangan kerja. Sektor jasa juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di bidang perdagangan,
transportasi, dan pemerintahan. Secara keseluruhan, pada tahun 1990, Indonesia telah mencapai 3 tonggak penting, yaitu yang pertama, output manufaktur melampaui output pertanian. Yang kedua, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian turun di bawah 50%. Dan yang ketiga, sektor manufaktur menjadi penyumbang lebih dari separuh ekspor nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan. Perubahan struktur ketenaga kerjaan ini juga menjadi landasan penting untuk memanfaatkan bonus demografi. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan teknologi yang cepat sebagai salah satu faktor penting dalam proses transformasi ekonomi di Indonesia. Perubahan teknologi di Indonesia mulai berkembang pesat sejak pertengahan tahun 1960-an, setelah kondisi politik dan ekonomi mulai stabil dan investasi asing mulai meningkat. Kemajuan teknologi ini dapat ditemukan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, hingga jasa. Di sektor pertanian muncul inovasi seperti revolusi hijau, penggunaan varietas unggul, dan mekanisme alat pertanian. Di sektor industri mulai terjadi modernisasi proses produksi, penggunaan mesin, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu, di sektor jasa, perkembangan transportasi, komunikasi, dan keuangan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, beberapa peneliti seperti Hill pada tahun 2000, Timer pada 1973, Sinaga pada 1976, dan Collier dan Dick pada 1981, mereka mencatat berbagai contoh seperti penggunaan sektor mini, serta peralihan industri tekstil dan tenun tangan ke alat tenun mesin. Bisa di next. Menurut Hill, perubahan teknologi ini mencakup semua sektor dan membawa dampak besar terhadap tenaga kerja. Sementara menurut Profesor Sadli, kemajuan teknologi memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang tidak terampil. Meskipun pada tahun 1970-an, kebijakan industri lebih berfokus pada penggunaan teknologi padat modal, dorongan utama modernisasi sebenarnya berasal dari kebutuhan dan peningkatan daya saing internasional. Oleh karena itu, tantangan utamanya bukan menolak kemajuan teknologi, tetapi bagaimana mengelola dampaknya terhadap lapangan kerja dan distribusi kesejahteraan. Bisa di next. Menurut Hill tahun 2000, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sangat bervariasi antar sektor. Sektor industri memiliki produktivitas yang tinggi, sementara sektor pertanian memiliki produktivitas yang rendah dan cenderung stagnan. Pada tabel yang ada di PPT menunjukkan bahwa kesenjangan produktivitas antara sektor masih cukup lebar. Konvergensinya antara sektor belum terjadi secara signifikan. Bisa di next. Selain itu, laju pertumbuhan produktivitas juga berbeda antar dekade. Pada tahun 1970-an, pertumbuhan produktivitas meningkat tajam karena booming di sektor pertambangan. Namun pada 1980-an, pertumbuhannya meningkat. Pada tabel yang ada di PPT, terlihat bahwa sektor manufaktur mencatat pertumbuhan produktivitas tertinggi terjadi pada periode 1971 sampai 1980, sementara itu sektor pertanian dan jasa tumbuh lebih lambat. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak didorong oleh perluasan kesempatan kerja, bukan semata-mata oleh peningkatan produktivitas. Bisa di next. Baik, untuk bagian yang terakhir yaitu beberapa kualifikasi yang membahas kritik dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut Hill, pada tahun 2000 terdapat 4 kritik utama terhadap strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dianggap sangat bergantung pada kenaikan harga minyak dunia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi didorong oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang ketiga, ekspansi ekonomi dapat ditopang oleh hutang luar negeri. Yang keempat, distribusi hasil pembangunan dinilai masih belum merata. Bisa di next.
Nah, untuk kritik yang pertama, memang benar bahwa kenaikan harga minyak memberikan kontribusi yang besar. Tetapi data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan setelah disesuaikan dengan perubahan harga minyak. Bisa dilihat pada slide, grafik itu menunjukkan bahwa meskipun harga minyak dunia berfluktuasi, tren pertumbuhan GDP dan GDY Indonesia tetap menunjukkan arah yang positif dan stabil. Kritik kedua, bisa next. Nah, kritik kedua tentang ketergantungan terhadap sumber daya alam memang ada benarnya, namun sejak tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai bergeser ke sektor manufaktur dan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Untuk kritik yang ketiga mengenai utang luar negeri, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang sehingga efeknya tetap produktif bagi perekonomian. Sementara kritik keempat mengenai ketimpangan sosial memang masih menjadi tantangan, namun berbagai indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan harapan hidup menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Baik, sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengangguran dan sektor informal. Jadi pengangguran menurut Menkyu itu merupakan seseorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan seseorang itu tidak berperan dalam proses produksi barang dan juga jasa. Di samping itu, Keynes juga mengungkapkan dalam teorinya dikatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat itu disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja yang dimana kaitannya saat perekonomian tidak berkembang, maka permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat itu akan menurun dan akan mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun, maka banyak tenaga kerja yang jadinya tidak terpakai dan akan menimbulkan peningkatan pengangguran. Nah, secara umum pengangguran itu memang disebabkan oleh ketidakseimbangan penawaran lapangan kerja dan para pencari kerjanya. Tapi jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat tiga penyebab utama dari pengangguran itu sendiri, yaitu yang pertama turunnya pertumbuhan ekonomi, yang dimana berkurangnya permintaan produksi atas barang dan jasa oleh masyarakat itu akan menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja. Lalu yang kedua terjadinya perubahan struktur ekonomi, misalnya perkembangan teknologi. Misalnya perubahan struktur ekonomi dari agraris menuju industrialisasi. Jadi perubahan ini menyebabkan banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia secara manual kemudian digantikan oleh mesin dengan tujuan untuk penghematan. Lalu yang ketiga disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan oleh para pencari kerja untuk mencari pekerjaan. Karena para pencari kerja ini biasanya akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan preferensi mereka masing-masing, baik karena pendidikan atau keterampilan yang mereka miliki dan tidak semua pekerjaan yang sesuai dengan preferensi mereka itu mudah untuk didapatkan. Hal tersebut yang dapat menyebabkan pengangguran melonjak untuk sementara waktu. Nah, setiap pemerintahan itu pasti menginginkan agar di negaranya itu tercipta tingkat pengangguran yang rendah serta dibarengi dengan tingkat inflasi yang rendah. Tapi karena jika kondisi ini dapat dihadirkan, maka negara tersebut dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tapi secara teori hal tersebut sulit untuk dilakukan karena tingkat inflasi yang rendah itu biasanya akan diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan sebaliknya jika tingkat inflasi yang tinggi itu akan diikuti dengan tingkat pengangguran yang rendah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Phillips melalui kurva Phillips. Dan selanjutnya di sini ada sektor informal, yang dimana sektor informal itu merupakan sektor yang terdiri atas unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utamanya untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya. Yang dimana sektor informal yang sering kali kita jumpai di lingkungan kita itu seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, pengamen, pengemis, dan lain sebagainya. Jadi pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, dan munculnya kantong-kantong kemiskinan yang semakin banyak itu yang makin lama makin membuat masyarakat mencari sumber penghidupan alternatif, yaitu yang dinamakan sektor informal. Di sini ada beberapa karakteristik dari sektor informal, yaitu yang pertama,
kegiatan usaha mereka tidak terorganisasi dengan baik. Lalu yang kedua, pola kegiatan usaha mereka tidak beraturan dengan baik dalam artian lokasi maupun jam kerja mereka itu terkadang tidak stabil. Lalu yang ketiga, modal dan perputaran usaha relatif kecil. Lalu untuk menjalankan usaha mereka itu tidak diperlukan pendidikan yang formal. Dan yang terakhir, pada umumnya unit usaha mereka tidak mempunyai izin usaha. Nah, dari beberapa kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, maka terdapat beberapa peran dari sektor informal yang mampu untuk mendukung kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ini terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan dan keterserapan pengangguran. Nah, tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang sangat memadai di perkotaan itu menjadi kendala utama bagi para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang pada akhirnya akan membuat semakin banyak masyarakat yang berkecimpung di sektor informal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya itu bonus demografi dan peluang ekonomi. Nah, sebelum masuk ke peluang ekonomi, kita akan membahas bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Nah, bonus demografi. Bonus demografi merupakan sebuah fenomena dalam kependudukan suatu negara di mana terjadi lonjakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang dapat menjadi modal utama dalam pembangunan negara. Bonus demografi ini dapat dijadikan golden gate dalam transisi negara berkembang menuju negara maju melalui sumber daya manusia yang menunjang. Melalui bonus demografi, ini cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan serta kemampuan masyarakat. Apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi, maka jelas akan menjadi kerugian sangat besar bagi negara yang bersangkutan. Nah, khususnya Indonesia. Tidak hanya itu, eh, hal ini dapat menjadi ancaman bagi negara yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan akan berdampak pada masalah sosial lainnya. Jadi next. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara setiap tahunnya secara berkesinambungan. Hampir di setiap negara berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam kesejahteraan dan kemajuan negara tersebut. Biasanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, negara-negara akan menaikkan output melalui penyediaan barang modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Salah satu tujuan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ada tiga pendekatan ya, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi itu adalah satu pendekatan pengeluaran. Dia merumuskan eh, CI C tambah I plus G plus X min M, yang kita tahu sendiri bahwa C ini konsumsi, ini investasi, dan G ini belanja pemerintah, dan X M ini ekspor impor. Nah, eh, ada juga pendekatan melalui pendekatan pendapatan di mana ini eh, menghitungnya rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana Y ini pendapatan, yang ini sewa, dan W ini bunga dan atau keuntungan. Nah, terus ada yang ketiga, pendekatan ketiga itu ya pendekatan produksi. Eh, Next. Nah, di sini peluang ekonomi dari bonus demografi. Peluang ekonomi dari bonus bonus demografi ini terbagi menjadi tiga. Ada peningkatan produktivitas, peluang kerja baru, kenaikan pendapatan. Di mana nomor satu ini peningkatan produktivitas, di mana jumlah usia produktif yang melimpah jika mampu melakukan aktivitas ekonomi dengan maksimal dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi di Indonesia. Hal ini memungkinkan negara akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Nah, yang kedua itu peluang kerja baru, di mana dengan meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi akan membuka banyak lapangan kerja baru di berbagai sektor. Lapangan kerja ini diharapkan mampu memiliki penyebaran yang merata untuk memperbaiki tingkat pengangguran dan kemiskinan berbagai wilayah. Ketiga itu peningkatan pendapatan, di mana dengan melalui peningkatan produktivitas dan terciptanya lapangan kerja baru, otomatis kenaikan pendapatan masyarakat di setiap daerah akan meningkat. Nah, dalam ketiga peningkatan itu dapat dia dari PDB-nya, dan ada indikasi dari PDB tersebut yang
yang disebut ini ada empat. Yang pertama ada peningkatan konsumsi, di mana melalui peningkatan jumlah penduduk dan usia produktif dan disertai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, maka konsumsi juga akan meningkat. Lalu ada investasi, di mana melalui stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, suatu negara akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor unggulan maupun sektor-sektor yang sedang berkembang. Lalu ada pengeluaran pemerintah, di mana semakin banyak penduduk usia produktif dalam bekerja diri dengan peningkatan aktivitas ekonomi, maka pemerintah akan memperoleh lebih banyak pendapatan melalui penerimaan pajak. Ada ekspor, di mana tenaga kerja yang lebih produktif akan menghasilkan banyak produksi baru di Indonesia, dan jika dibarengi dengan inovasi akan meningkatkan kualitas dan nilai dari produksi itu sendiri. Lainnya akan memungkinkan negara untuk meningkatkan ekspor kepada negara-negara lainnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada tantangan terhadap realisasi bonus demografi. Di sini ada tiga, di mana satu adalah perhatian pada sumber daya, di mana kuantitas masyarakat usia produktif yang melimpah tidak cukup dalam merealisasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kuantitas harus diiringi dengan kualitas yang memadai dan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melihat latar belakang yang telah disajikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Lalu ada lapangan kerja yang memadai. Dengan penyediaan lapangan kerja menjadi wadah penting bagi banyaknya usia produktif yang akan mencari pekerjaan. Pemerintah harus memastikan kecukupan, pemerataan, dan kualifikasi lapangan pekerjaan agar tenaga kerja dapat terserap dengan optimal. Ada investasi dan penyediaan teknologi, di mana ketersediaan teknologi juga sangat diperlukan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Semua sektor harus melibatkan teknologi dalam kegiatan ekonomi mereka. Jika teknologi diabaikan dan tetap pada pola tradisional, maka produksi nasional akan kalah saing dengan produksi luar dan menghasilkan produk dan jasa lebih berkualitas dan nilai guna tinggi akibat dari penerapan teknologi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada risiko gagalnya pemanfaatan bonus demografi. Di sini pertama tingginya angka pengangguran, di mana ledakan penduduk usia produktif yang awalnya menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi dapat menjadi ledakan pengangguran jika tidak adanya penyerapan tenaga kerja dan minimnya inovasi yang dihasilkan. Penduduk sebanyak 60-70% dari total populasi dapat menjadi beban ekonomi yang akan melambatkan pertumbuhan ekonomi, tetap menjadi bibit baru timbulnya permasalahan sosial dan kriminalitas. Terus yang kedua ada aging population, di mana setelah selesai memasuki masa bonus demografi, selanjutnya Indonesia akan mengalami aging population, di mana mayoritas penduduk di Indonesia memasuki usia tua atau lansia. Jika mayoritas penduduk ini pada masa demografi ini tidak dapat menyiapkan diri secara ekonomi dengan baik, maka nantinya lonjakan penduduk tersebut akan menambah beban ekonomi secara masif yang akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada gejala politik, di mana ketika negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi, akan banyak muncul permasalahan sosial yang tidak terlepas dari politik. Politik nantinya akan menambah kekeruhan pemegang kewenangan negara akibat dari permasalahan yang dihasilkan. Para pemangku kepentingan akan berpotensi melakukan korupsi ataupun kejahatan lainnya akibat melihat dari data yang ada. Kepentingan beberapa pihak akan menimbulkan banyak perbedaan antar kelompok yang menimbulkan sulitnya mencapai konsensus pemulihan negara. The next. Oke, baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada perencanaan tenaga kerja nasional. Next. Baik, perencanaan tenaga kerja nasional itu adalah merupakan suatu proses sistematis untuk memperkirakan pasokan dan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu periode tertentu, serta merumuskan kebijakan apa kedua aspek tersebut seimbang. Nah, tujuannya itu untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan. Yang kedua itu meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Yang ketiga mengurangi pengangguran dan skill mismatch atau ketidaksesuaian keterampilan. Dan yang terakhir itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dari sisi teoritis terdapat beberapa kerangka analisis yang menjadi dasar bagi perencanaan tenaga kerja. Yang pertama itu adalah kerangka supply demand tenaga kerja, yaitu bagaimana proyeksi jumlah tenaga kerja yang tersedia atau supply dapat disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan sektor dan jenis pekerjaan atau demand. Nah, yang kedua itu teori demographic dividend.
menekankan pentingnya pemanfaatan periode bonus demografi ketika proporsi usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Nah, Indonesia itu sedang berada pada fase ini, sehingga keberhasilan perencanaan tenaga kerja menjadi penentu apakah bonus demografi dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu konsep unit labor cost atau ULC menggarisbawahi bahwa daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah, tetapi juga oleh produktivitas tenaga kerja. Nah, semakin tinggi produktivitas, semakin rendah biaya per unit output, sehingga mendorong peningkatan daya saing industri nasional. Nah, selanjutnya saya ada tabel kondisi tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025, di mana kondisi ketenaga kerjaan Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025 itu menunjukkan perubahan signifikan akibat pandemi, pemulihan ekonomi, dan transformasi menuju ekonomi modern. Nah, pada 2020, pandemi itu menyebabkan TPT itu melonjak ke 7,07% dan pekerjaan informal itu mencapai 56,64%. Nah, tahun 2021 sampai 2022 itu menandai awal pemulihan dengan TPT turun menjadi 5,86% dan peningkatan angkatan kerja hingga 143,72 juta orang. Tahun 2023 itu menjadi titik pemulihan kuat dengan TPT 5,32% dan dominasi sektor jasa itu menggantikan pertanian. Nah, tahun 2024 kondisi relatif stabil, TPAK itu 63 dan TPT itu 5,45%. Namun mismatch keterampilan meningkat, terutama pada lulusan SMK sebesar 8,10%. Nah, proyeksi 2025 itu menunjukkan TPAK sekitar 70-71%, dengan TPT 5,3 sampai 5,4%. Nah, dengan pekerja informal tetap tinggi sekitar 59%. Nah, meski tren membaik seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tantangan utama masih meliputi dominasi sektor informal, pengangguran muda, dan ketidaksesuaian keterampilan. Next. Nah, selanjutnya itu ada strategi perencanaan tenaga kerja nasional atau RTKN 2020 sampai 2024. Nah, strategi perencanaan tenaga kerja nasional Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 itu dirumuskan sebagai respon terhadap perubahan struktural, perekonomian, bonus demografi, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi. Nah, di sini saya ada roadmap strategi perencanaan tenaga kerja nasional. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas SDM, di mana contohnya itu penguatan link dan match antara pendidikan dan industri. Yang kedua, pengembangan pelatihan vokasi dan digital skill training. Terus contohnya lain ada sertifikasi kompetensi dan modernisasi BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, yang kedua itu penciptaan lapangan kerja inklusif, di mana contohnya itu seperti mendorong investasi padat karya dan UMKM, mengembangkan ekonomi hijau atau green job, dan biru atau blue economy. Yang terakhir itu meningkatkan kewirausahaan berbasis daerah. Selanjutnya yang nomor 3 itu penguatan sistem informasi pasar kerja. Di mana contohnya itu integrasi data pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan melalui sistem Sysnaker dan mempermudah koneksi antara pencari dan penyedia kerja secara digital. Nah, yang terakhir itu perlindungan pekerja dan reformasi regulasi. Di mana contohnya itu memperkuat jaminan sosial tenaga kerja, reformasi regulasi atau misalnya UU Cipta Kerja untuk fleksibilitas dan perlindungan seimbang. Dan yang terakhir itu standar upah minimum yang adil dan adaptif. Next. Selanjutnya itu ada tantangan dan prospek perencanaan tenaga kerja nasional ke depannya. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang tantangan utamanya, di mana perencanaan tenaga kerja nasional Indonesia itu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Yang pertama itu ada dominasi sektor informal yang mencapai hampir 60% dari total pekerja, menyebabkan rendahnya perlindungan sosial dan produktivitas nasional. Yang kedua itu mismatch keterampilan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri, membuat banyak tenaga kerja tidak terserap secara optimal, terutama di sektor teknologi dan manufaktur modern. Yang ketiga itu pengangguran muda, masih tinggi karena keterbatasan lapangan kerja yang sesuai bagi usia produktif baru. Yang keempat itu ketimpangan produktivitas antar sektor, di mana pekerja di sektor pertanian menghasilkan output jauh lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Nah, yang terakhir itu globalisasi dan kemajuan teknologi, menuntut adaptasi cepat terhadap digitalisasi dan otomatisasi, sementara banyak pekerja belum memiliki kompetensi digital yang memadai.
Selanjutnya itu prospek ke depan. Nah, meskipun menghadapi berbagai kendala, prospek perencanaan tenaga kerja nasional tetap terbuka luas. Indonesia itu sedang berada pada periode bonus demografi, yang menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tenaga kerja usia produktif dapat dimanfaatkan secara efektif. Nah, selain itu, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau atau green job itu membuka banyak lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Nah, pemerintah juga terus memperkuat kebijakan inklusif dan perlindungan sosial, memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan akses terhadap jaminan dan kondisi kerja yang layak. Dan di sisi lain, peningkatan vokasi dan pelatihan digital menjadi fokus utama dalam menyiapkan tenaga kerja masa depan yang adaptif, kompetitif, dan produktif di era industri 4.0, serta transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Next. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai produktivitas tenaga kerja. Jadi, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi itu menunjukkan bahwa suatu negara itu mampu untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, yang dimana produktivitas tenaga kerja yang tinggi itu menunjukkan bahwa suatu negara mampu untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu sendiri, yaitu yang pertama, pendidikan, yang dimana menurut Todaro, pendidikan dan latihan itu dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi perusahaan. Lalu yang kedua, kesehatan, yang dimana menurut Todaro, yang memengaruhi produktivitas adalah modal manusia yang meliputi pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Kedua hal itu merupakan hal yang sangat penting karena kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kedua hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Lalu yang ketiga ada investasi pemerintah, yang dimana Harold dan Domer dalam Jingan itu memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pembangunan ekonomi, khususnya mengenai peranan ganda yang dimiliki oleh investasi. Yang pertama, investasi memiliki peran ganda dalam menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Dan yang terakhir itu ada investasi swasta, yang mana investasi swasta di Indonesia itu sudah dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Adapun salah satu upaya dari pemerintah untuk mendorong produktivitas nasional itu adalah dengan melakukan perbaikan dan peningkatan undang-undang ketenagakerjaan, yang dimana upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus peringkat pasar tenaga kerja Indonesia di tataran global, seperti untuk menurunkan redundansi biaya tenaga kerja, memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja, meningkatkan keselarasan pendidikan dan dunia usaha, termasuk peningkatan kesejahteraan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Capaian produktivitas tenaga kerja itu dapat dijadikan sebagai alat evakuasi dalam perencanaan, sehingga kebijakan ekonomi itu dapat disusun dengan lebih terarah. Misalnya, jika produktivitasnya rendah, maka pemerintah dan para pemangku kebijakan bisa membuat perencanaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Demikian halnya dengan pengukuran produktivitas. Jika memang produktivitas yang rendah, dapat ditelusuri aspek apa yang menjadi penyebab utamanya.
Baik, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan sesi diskusi di Google Classroom. Terima kasih.